Pelajaran 1, saya merasa sedikit khawatir tentang hubungan kami akhir-akhir ini. Hei Anna, apa semuanya baik-baik saja? Kau tampak sedikit khawatir. Hai John. Ya, aku merasa sedikit khawatir tentang hubungan kita akhir-akhir ini. Oh tidak, apa yang mengganggumu? Yah, aku merasa seperti kita belum menghabiskan banyak waktu bersama seperti dulu. Sepertinya kita berdua selalu sibuk dengan pekerjaan dan komitmen lainnya. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Memang benar bahwa kita berdua cukup sibuk akhir-akhir ini. Tapi aku ingin kau tahu bahwa kau masih sangat penting bagiku. Aku menghargai itu, John. Hanya saja aku merindukan waktu berkualitas yang dulu kita miliki. Rasanya seperti kami lebih terhubung. Aku juga merindukan itu, Anna. Mungkin kita bisa melakukan upaya sadar untuk memprioritaskan waktu kita bersama. Kita bisa merencanakan kencan malam reguler atau menemukan kegiatan yang kita berdua nikmati. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Akan menyenangkan memiliki waktu yang didedikasikan hanya untuk kita berdua. Pasti. Dan komunikasi adalah kuncinya. Jika ada sesuatu yang spesifik yang Anda butuhkan dari saya atau jika Anda memiliki masalah, beritahu saya. Saya ingin kita bisa berbicara secara terbuka dan jujur satu sama lain. Terima kasih, John. Aku senang kita bisa melakukan percakapan ini. Saya pikir penting bagi kami untuk mengatasi masalah ini dan bekerja sama untuk memperkuat hubungan kami. Saya setuju sekali, Anna. Hubungan membutuhkan usaha dan pengertian dari kedua belah pihak. Saya berkomitmen untuk menjadikan hubungan kami sebagai prioritas. Itu sangat berarti bagiku, John. Saya percaya bahwa kita bisa mengatasi masalah yang sulit ini dan tampil lebih kuat di sisi lain. Aku juga, Anna. Mari saling mendukung, berkomunikasi secara terbuka, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan hubungan kita berkembang. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Aku senang kita berada di halaman yang sama, John. Terima kasih telah mendengarkan dan bersedia bekerja pada hubungan kami. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Anna. Kita akan melewati ini bersama-sama. Pelajaran 2, saya merasa benar-benar tidak termotivasi untuk belajar untuk ujian yang akan datang. Hei Anna, aku merasa benar-benar tidak termotivasi untuk belajar untuk ujian yang akan datang. Sepertinya saya tidak dapat menemukan drive untuk memulai. Aku mengerti perasaanmu, John. Terkadang belajar bisa terasa luar biasa, terutama ketika kita kurang motivasi. Tapi ingat, penting untuk tetap fokus dan melakukan yang terbaik. Aku tahu kau benar, Anna. Sepertinya saya tidak bisa menghilangkan kurangnya motivasi ini. Apakah Anda punya tips tentang cara kembali ke jalurnya? Nah, satu hal yang membantu saya adalah memecah materi pelajaran menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan dapat dikelola. Rasanya tidak terlalu berlebihan dengan cara itu, dan saya bisa menangani satu persatu. Kedengarannya seperti pendekatan yang bagus. Saya telah melihat seluruh silabus dan itu menakutkan. Memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil mungkin membuatnya lebih mudah dicapai. Tepat sekali, John. Rayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Ketika Anda menyelesaikan bagian atau mencapai tujuan belajar, hadiahi diri Anda dengan sesuatu yang Anda sukai, seperti istirahat sejenak atau suguhan. Itu ide yang bagus. Saya cenderung lupa memberi penghargaan pada diri saya sendiri karena membuat kemajuan. Ini bisa menjadi motivator yang baik untuk mendapatkan imbalan kecil di sepanjang jalan. Hal lain yang membantu saya adalah menemukan rutinitas belajar yang cocok untuk saya.
Menetapkan jadwal dan lingkungan belajar yang konsisten dapat membuatnya lebih mudah untuk masuk ke pola pikir yang benar. Aku belum benar-benar memikirkan itu. Saya biasanya belajar kapanpun saya menemukan waktu, tetapi mungkin memiliki rutinitas yang ditetapkan akan memberi saya lebih banyak struktur dan membantu saya fokus. Ini patut dicoba, John. Memiliki waktu dan tempat belajar yang didedikasikan dapat memberi sinyal kepada otak Anda bahwa sudah waktunya untuk fokus. Juga, cobalah untuk menghilangkan gangguan selama waktu itu, seperti mematikan ponsel Anda atau menemukan tempat yang tenang. Aku akan mencobanya. Saya tahu saya mudah terganggu oleh notifikasi dan pesan. Menciptakan lingkungan bebas gangguan pasti akan membantu saya berkonsentrasi lebih baik. Terakhir, ingat tujuan Anda dan mengapa Anda belajar di tempat pertama. Visualisasikan manfaat dari melakukan ujian dengan baik dan bagaimana hal itu akan berkontribusi pada kesuksesan masa depan Anda. Kau benar, Anna. Menjaga tujuan saya dalam pikiran dapat memberikan motivasi yang saya butuhkan. Saya ingin melakukannya dengan baik dalam ujian ini untuk membuka peluang bagi karir saya. Itulah rohnya, John. Tetap positif dan percaya pada diri sendiri. Anda memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berhasil. Ambil saja selangkah demi selangkah, dan saya akan berada di sini untuk mendukung Anda di sepanjang jalan. Terima kasih, Anna. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Saya sudah merasa lebih termotivasi. Saya akan mulai memecah materi dan membuat rutinitas belajar segera. Itu luar biasa, John. Aku percaya padamu. Ingat, Anda mampu mencapai hal-hal besar. Semoga berhasil dengan studi Anda, dan jangan ragu untuk menghubungi jika Anda membutuhkan bantuan. Aku menghargai itu, Anna. Saya pasti akan menghubungi jika saya membutuhkan bantuan. Sekali lagi terima kasih atas dorongan Anda. Saya siap menghadapi ujian ini dengan rasa motivasi yang baru. Pelajaran 3. Menetapkan beberapa tujuan yang jelas untuk tahun depan. Hei Anna, saya sudah berpikir untuk menetapkan beberapa tujuan yang jelas untuk tahun depan. Bagaimana menurutmu? Hai John, kedengarannya seperti ide bagus. Memiliki tujuan yang jelas dapat memberi kita arahan dan motivasi untuk bekerja menuju sesuatu yang berarti. Tujuan seperti apa yang Anda pikirkan? Yah, saya ingin fokus pada karir dan pertumbuhan pribadi saya. Saya merasa sedikit stagnan akhir-akhir ini, dan saya pikir menetapkan tujuan yang jelas akan membantu saya tetap termotivasi dan berada di jalur yang benar. Itu pendekatan yang fantastis, John. Sangat penting untuk terus menantang diri kita sendiri dan berusaha untuk perbaikan. Bidang spesifik apa dalam karir dan kehidupan pribadi Anda yang ingin Anda fokuskan? Dalam karir saya ingin mengambil lebih banyak tanggung jawab kepemimpinan dan meningkatkan keterampilan saya dalam manajemen proyek. Saya juga ingin meningkatkan keterampilan komunikasi dan jaringan saya. Secara pribadi, saya ingin memprioritaskan kesehatan dan kebugaran saya dengan berolahraga secara teratur dan makan lebih sehat. Itu adalah goal yang bagus, John. Menjadi pemimpin yang kuat dan meningkatkan keterampilan Anda pasti akan membuka peluang baru bagi Anda. Dan menjaga kesehatan Anda sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Bagaimana denganku? Apakah Anda punya saran untuk tujuan saya? Tentu saja, Anna. Untuk karir Anda dapat mempertimbangkan untuk mengejar peluang pengembangan profesional atau mengambil tantangan baru di tempat kerja. Secara pribadi, Anda bisa fokus pada hobi atau gairah yang membawa Anda kegembiraan dan kepuasan. Sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Saya menghargai saran Anda, John.
Saya pikir saya akan melihat beberapa kursus atau lokakarya yang terkait dengan bidang saya. Dan saya selalu ingin belajar cara memainkan alat musik. Itu bisa menjadi tujuan pribadi yang menyenangkan bagi saya. Itu fantastis, Anna. Mempelajari alat musik bisa menjadi cara yang bagus untuk bersantai dan mengekspresikan diri. Saya yakin Anda akan menikmatinya. Menetapkan tujuan bersama juga akan memungkinkan kita untuk mendukung dan memotivasi satu sama lain di sepanjang jalan. Kau benar sekali, John. Memiliki tujuan bersama akan memperkuat ikatan kita dan menciptakan rasa kemitraan. Kita bisa merayakan pencapaian satu sama lain dan memberikan dorongan ketika keadaan menjadi sulit. Tentu saja, Anna. Mari kita membuat rencana untuk meninjau kemajuan kita secara teratur dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Kami akan saling bertanggung jawab dan saling menghibur saat kami bekerja menuju tujuan kami. Kedengarannya seperti rencana, John. Saya senang melihat apa yang bisa kita capai bersama di tahun mendatang. Mari kita saling mendukung dan menjadikan 2024 sebagai tahun pertumbuhan dan pencapaian. Aku tidak bisa lebih setuju, Anna. Inilah untuk menetapkan tujuan yang jelas, merangkul tantangan baru, dan memanfaatkan tahun depan sebaik-baiknya. Saya bersyukur memiliki Anda di sisi saya. Selamat untuk itu, John. Mari kita jadikan satu tahun untuk diingat. Pelajaran 4, saya ingin membaca lebih banyak buku sebagai gantinya. Hei Anna, saya telah memikirkan berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk browsing di ponsel saya. Saya ingin membaca lebih banyak buku sebagai gantinya. Bagaimana menurutmu? Hai John, itu ide bagus. Membaca buku bisa menjadi cara yang bagus untuk bersantai, belajar, dan memperluas imajinasi kita. Saya pikir ini adalah pilihan yang baik untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di ponsel kita dan lebih banyak waktu dengan buku. Saya setuju sekali, Anna. Saya merasa seperti menghabiskan begitu banyak waktu tanpa berpikir untuk menelusuri media sosial atau menjelajahi internet. Saya ingin melakukan upaya sadar untuk memutuskan sambungan dari ponsel saya dan membenamkan diri dalam buku yang bagus. Ini jelas merupakan tantangan di era digital ini, tetapi saya yakin kita bisa melakukannya. Membaca buku dapat menawarkan kita lebih banyak kedalaman dan pengetahuan dibandingkan dengan konten sekilas yang kita temukan di ponsel kita. Ini adalah cara yang bagus untuk memperluas wawasan kita dan mengeksplorasi ide-ide baru. Tentu saja, Anna. Saya merindukan perasaan tersesat dalam cerita yang menawan atau mendapatkan wawasan dari buku yang menggugah pikiran. Saya pikir ini penting untuk pertumbuhan pribadi dan stimulasi intelektual kita. Aku tidak bisa lebih setuju, John. Membaca buku juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Ini memungkinkan kita untuk memutuskan hubungan dari gangguan konstan ponsel kita dan terlibat dalam aktivitas yang lebih mendalam dan penuh perhatian. Itu poin yang bagus, Anna. Saya perhatikan bahwa rentang perhatian saya menurun dengan semua gangguan digital. Membaca buku dapat membantu kita melatih pikiran kita untuk fokus untuk waktu yang lebih lama dan mempelajari cerita atau topik. Tepat sekali, John. Dan jangan lupakan kegembiraan dan relaksasi yang bisa dibawa membaca. Ini adalah kegiatan yang damai dan menyenangkan yang memungkinkan kita untuk melarikan diri dari kesibukan kehidupan sehari-hari. Itu benar, Anna. Saya ingin membuat kebiasaan menyisihkan waktu khusus untuk membaca setiap hari. Mungkin kita bahkan bisa memilih buku untuk dibaca bersama dan mendiskusikannya sesudahnya. Kedengarannya luar biasa, John. Membaca bersama tidak hanya akan membantu kita tetap termotivasi tetapi juga memberi kita kesempatan untuk terhubung dan terikat melalui cerita atau ide yang dibagikan. Ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memperkaya. Aku bersemangat tentang ini, Anna.
Mari kita membuat komitmen untuk membaca lebih banyak buku dan membatasi penggunaan telepon kita. Kita dapat membuat sudut baca yang nyaman di rumah kita dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian kita. Aku ikut, John. Mari kita prioritaskan buku dan menjadikannya bagian berharga dari kehidupan kita. Saya percaya itu akan membawa kita sukacita, pengetahuan, dan rasa pemenuhan yang besar. Selamat untuk itu, Anna. Inilah masa depan yang dipenuhi dengan kisah-kisah menawan, pertumbuhan pribadi, dan kegembiraan membaca. Pelajaran 5. Hubungan kerja yang baik dengan atasan dan kolega saya. Hai Anna, saya ingin berbicara dengan Anda tentang memiliki hubungan kerja yang baik dengan bos dan kolega saya. Apa pendapat Anda tentang membangun hubungan yang kuat di tempat kerja? Hai John, membangun hubungan yang baik dengan atasan dan kolega Anda sangat penting untuk lingkungan kerja yang positif. Ini menumbuhkan kerja tim, kerjasama, dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Aspek spesifik apa dari hubungan kerja Anda yang ingin Anda diskusikan? Nah, saya ingin menjalin komunikasi terbuka dengan bos dan kolega saya. Saya percaya bahwa komunikasi yang jelas dan jujur adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan pemahaman. Saya ingin dapat mengekspresikan ide dan keprihatinan saya secara terbuka dan mendengarkan orang lain secara aktif. Itu pendekatan yang bagus, John. Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan yang mendukung dan kolaboratif. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menyumbangkan ide dan perspektif mereka yang mengarah pada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Tentu saja, Anna. Saya juga ingin menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada atasan dan kolega saya. Mengenali upaya dan kontribusi mereka dapat sangat membantu dalam membangun hubungan positif. Saya ingin menciptakan budaya saling menghormati dan mendukung. Itu adalah pola pikir yang fantastis, John. Mengekspresikan rasa terima kasih dan mengakui kerja keras atasan dan kolega Anda dapat memperkuat koneksi Anda dan menumbuhkan rasa persahabatan. Ini membantu membangun suasana kerja yang positif. Saya juga ingin menjadi anggota tim yang andal dan mendukung. Saya ingin menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh kolega saya dan menawarkan bantuan saya saat dibutuhkan. Membangun hubungan kerja yang kuat melibatkan berada di sana untuk satu sama lain dan bekerja bersama menuju tujuan bersama. Itu sikap yang bagus, John. Menjadi anggota tim yang dapat diandalkan yang menawarkan dukungan dan kerja sama membantu membangun kepercayaan dan menumbuhkan rasa persatuan. Penting untuk diingat bahwa kita mencapai lebih banyak ketika kita bekerja sama. Tentu saja, Anna. Terakhir, saya ingin terbuka terhadap umpan balik dan kritik konstruktif. Saya percaya bahwa menerima umpan balik dengan pikiran terbuka dan menggunakannya untuk meningkatkan menunjukkan dedikasi saya untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Ini juga membantu memperkuat hubungan dengan bos dan kolega saya. Itu poin yang bagus, John. Terbuka terhadap umpan balik menunjukkan kerendahan hati dan kemauan untuk belajar. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa nyaman berbagi pemikiran dan ide mereka yang mengarah pada peningkatan berkelanjutan. Aku Tentu senang kau saja, setuju, John. Anna. Membangun Saya hubungan pikir kerja dengan yang kuat berfokus pada membutuhkan komunikasi waktu dan terbuka, usaha, rasa tetapi hormat, itu sepadan. dukungan, dan Ini menerima meningkatkan umpan balik, kepuasan kerja saya dan dapat membangun produktivitas. hubungan kerja yang Saya kuat dengan yakin bahwa atasan dengan dan pola kolega pikir saya. positif dan Sangat dedikasi penting Anda untuk menciptakan akan lingkungan kerja menciptakan yang lingkungan positif kerja dan yang hebat untuk kolaboratif. diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih atas dukungannya, Anna. Saya menghargai dorongan Anda. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama, baik secara pribadi maupun profesional. Inilah untuk membangun hubungan kerja yang kuat dan mencapai kesuksesan dalam karir kita. Selamat untuk itu, John.
Saya bersyukur memiliki Anda sebagai mitra saya dalam perjalanan ini. Mari saling mendukung dan berjuang untuk keunggulan dalam hubungan kerja kita. Pelajaran 6. Saya sangat lelah sekarang. Hai Anna, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sangat lelah sekarang. Saya pikir saya akan menyebutnya malam dan pergi tidur. Hai John, aku benar-benar mengerti. Sangat penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan mendapatkan istirahat yang Anda butuhkan. Tidur malam yang nyenyak dapat melakukan keajaiban bagi energi dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Kau benar sekali, Anna. Saya mengalami hari yang panjang, dan saya bisa merasakan tingkat energi saya berkurang. Saya tahu bahwa tidur malam yang nyenyak akan membantu saya mengisi ulang dan siap untuk hari baru besok. Itu keputusan yang bijaksana, John. Tidur memainkan peran penting dalam kesehatan fisik dan mental kita. Ini memungkinkan tubuh kita untuk memperbaiki dan meremajakan, dan juga membantu meningkatkan fokus dan kemampuan kognitif kita. Aku tidak bisa lebih setuju, Anna. Saya menemukan bahwa ketika saya beristirahat dengan baik, saya lebih produktif dan memiliki pikiran yang lebih jernih. Sungguh menakjubkan betapa tidur malam yang baik dapat berdampak positif pada kinerja dan suasana hati kita secara keseluruhan. Memang benar, John. Jadi, lanjutkan dan dapatkan sisanya yang Anda butuhkan. Pastikan untuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan santai, dan cobalah untuk memutuskan sambungan dari layar apapun sebelum tidur. Ini dapat membantu memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk bersantai dan bersiap untuk tidur. Terima kasih atas pengingatannya, Anna. Saya pasti akan mengingatnya. Saya akan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman dan menghindari aktivitas yang merangsang sebelum tidur. Sangat penting untuk menyiapkan diri untuk tidur malam yang nyenyak. Itulah rohnya, John. Ingatlah untuk memprioritaskan perawatan diri dan memberi diri Anda izin untuk beristirahat. Menjaga kesejahteraan Anda sangat penting untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Tidur nyenyak, dan aku akan menyusulmu besok. Terima kasih, Anna. Saya menghargai pengertian dan dukungan Anda. Selamat malam juga, dan saya akan berbicara dengan Anda segera. Pelajaran 7, saya membuat beberapa perubahan dan saya ingin tahu apakah Anda memperhatikannya. Hei Anna, saya ingin bertanya apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda di rumah hari ini. Saya membuat beberapa perubahan dan saya ingin tahu apakah Anda memperhatikannya. Hai John. Oh, aku penasaran. Saya sudah masuk dan keluar sepanjang hari, tapi izinkan saya melihat lebih dekat. Oh, aku mengerti. Kau menata ulang perabotan ruang tamu, bukan? Kelihatannya hebat. Ya, kau mengerti, Anna. Saya pikir sudah waktunya untuk sedikit perubahan dan ingin membuat tata letak yang berbeda untuk tampilan yang segar. Saya senang Anda memperhatikan dan menyukainya. Ini jelas perubahan yang bagus, John. Saya pikir pengaturan baru membuka ruang dan membuatnya lebih mengundang. Bagus sekali. Terima kasih, Anna. Saya menghargai umpan balik Anda. Terkadang perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana sebuah ruangan terasa. Saya senang itu memiliki dampak positif. Tentu saja, John. Ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan detail dan memiliki mata yang baik untuk desain. Selalu menyegarkan melihat ruang diubah dengan cara yang sederhana namun efektif. Ngomong-ngomong tentang perubahan, apakah Anda sudah membersihkan dapur? Saya ingat kami telah berbicara tentang bergiliran dengan pekerjaan rumah tangga, dan saya ingin memastikan saya tidak melewatkan giliran saya. Ah, ya. Aku sudah membersihkan dapur tadi hari ini.
Saya pikir giliran saya berdasarkan perjanjian kami, jadi saya mengurusnya. Tapi terima kasih sudah memeriksanya, John. Sangat menyenangkan bahwa kami mengikuti tanggung jawab bersama kami. Itu luar biasa, Anna. Saya menghargai upaya Anda dan menjaga segala sesuatunya tetap teratur. Penting bagi kita untuk menjaga ruang hidup yang bersih dan rapi bersama. Tentu saja, John. Dengan berbagi pekerjaan rumah tangga, kita dapat menciptakan lingkungan hidup yang harmonis dan mengurangi beban kerja bagi kita berdua. Ini semua tentang kerja tim. Aku tidak bisa lebih setuju, Anna. Kerja tim membuat segalanya lebih mudah dan lebih menyenangkan. Saya bersyukur memiliki Anda sebagai mitra saya dalam memelihara rumah kami. Demikian juga, John. Senang sekali berbagi tanggung jawab ini dengan Anda. Mari kita terus berkomunikasi dan saling mendukung dalam menjaga ruang hidup kita tetap bersih dan nyaman. Tentu saja, Anna. Bersama-sama, kita dapat menciptakan rumah yang nyaman dan terawat dengan baik. Sekali lagi terima kasih telah memperhatikan perubahan dan merawat dapur. Saya menghargai kerja tim kami. Selamat datang, John. Ini adalah kesenangan saya. Mari kita terus bekerja dengan baik dan menikmati rumah kita yang indah. Pelajaran 8, terima kasih telah merekomendasikan toko buku itu kepada saya. Hai Anna, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah merekomendasikan toko buku itu kepada saya. Saya mengunjunginya kemarin, dan itu luar biasa. Hai John, Anda dipersilakan. Saya sangat senang mendengar bahwa Anda menikmati toko buku. Apa yang Anda suka tentang itu? Nah, pertama-tama, suasananya sangat nyaman dan mengundang. Itu memiliki banyak pilihan buku, dan saya menghabiskan berjam-jam menjelajahi genre yang berbeda. Saya juga menemukan beberapa buku yang sudah lama ingin saya baca. Senang mendengarnya, John. Saya senang Anda menemukan suasananya ramah dan mereka memiliki buku-buku yang Anda minati. Apakah Anda menemukan permata tersembunyi atau menemukan penulis baru? Tentu saja, Anna. Saya menemukan sebuah buku karya penulis baru yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dan sinopsisnya membuat saya penasaran. Saya memutuskan untuk mencobanya, jadi saya bersemangat untuk segera menyelaminya. Selalu menarik untuk menemukan penulis baru dan memperluas cakrawala membaca saya. Itu luar biasa, John. Menjelajahi penulis dan genre baru adalah salah satu kesenangan mengunjungi toko buku. Ini seperti memulai petualangan di dalam halaman-halaman buku. Saya senang Anda terbuka untuk mencoba sesuatu yang baru. Tentu saja, Anna. Rekomendasi Anda tepat, dan saya menghargainya. Itu selalu bagus untuk memiliki sumber yang dapat diandalkan untuk rekomendasi buku. Saya bersemangat untuk terus menjelajahi toko buku dan menemukan lebih banyak harta sastra. Aku senang mendengarnya, John. Dengan senang hati saya berbagi rekomendasi dan membantu Anda menemukan bacaan yang menyenangkan. Buku memiliki cara untuk membawa kita ke dunia yang berbeda dan memperkaya hidup kita. Tentu saja ya, Anna. Saya berterima kasih atas bimbingan Anda, dan saya berharap dapat membahas buku-buku yang telah kita baca di masa depan. Selalu menyenangkan untuk berbagi pemikiran dan wawasan kita. Tentu saja, John. Saya senang mendengar pendapat Anda tentang buku-buku yang Anda pilih. Mari kita terus bertukar rekomendasi dan berdiskusi yang berarti tentang sastra. Ini adalah cara yang bagus untuk terhubung dan belajar dari satu sama lain. Setuju, Anna. Sekali lagi terima kasih telah mengarahkan saya ke arah yang benar. Saya pasti akan mengunjungi toko buku itu lebih sering.
Inilah banyak petualangan sastra lainnya. Selamat datang, John. Aku senang bisa membantu. Bergembira untuk menemukan dunia baru melalui buku. Nikmati bacaan Anda, dan mari terus membicarakan tentang buku. Pelajaran 9, apakah Anda peduli jika saya membagikan foto yang kami ambil hari ini di Facebook? Hai Anna, saya ingin bertanya apakah Anda keberatan jika saya membagikan foto yang kami ambil hari ini di Facebook. Ternyata sangat bagus, dan saya pikir akan menyenangkan untuk membaginya dengan teman-teman kami. Hai John, aku tidak keberatan sama sekali. Saya pikir itu ide bagus untuk berbagi foto. Selalu menyenangkan untuk berbagi pengalaman dan kenangan kita dengan teman-teman kita di media sosial. Senang mendengarnya, Anna. Aku hanya ingin memastikan kau merasa nyaman dengan itu. Saya pikir teman-teman kami akan senang melihat foto itu dan itu cara yang bagus untuk terus memperbarui mereka dengan apa yang telah kami lakukan. Tentu saja, John. Saya setuju bahwa berbagi foto adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan teman-teman kita dan memberi mereka gambaran sekilas tentang kehidupan kita. Ini adalah cara untuk berbagi momen sukacita dan menciptakan rasa kebersamaan, bahkan ketika kita terpisah secara fisik. Aku senang kau berpikir begitu, Anna. Saya akan melanjutkan dan memposting fotonya kemudian. Saya akan memastikan untuk menandai Anda juga sehingga teman-teman kami dapat melihatnya di profil Anda juga. Kedengarannya bagus, John. Menandai saya adalah ide bagus sehingga teman bersama kita dapat dengan mudah menemukan foto itu. Terima kasih telah mempertimbangkan itu. Saya menantikan reaksi dan komentar dari teman-teman kami. Selamat datang, Anna. Penting untuk menghormati preferensi satu sama lain dalam hal berbagi foto. Saya senang kita berada di halaman yang sama. Mari kita lanjutkan dan berbagi kenangan indah ini dengan teman-teman kita. Tentu saja, John. Mari berbagi sukacita. Saya bersyukur telah mengabadikan momen ini bersama Anda, dan saya yakin teman-teman kami akan menghargainya juga. Inilah untuk menciptakan dan berbagi kenangan indah. Selamat untuk itu, Anna. Sekali lagi terima kasih telah terbuka untuk berbagi foto. Ini adalah kenangan lain untuk dihargai dan cara untuk tetap terhubung dengan orang yang kita cintai. Pelajaran 10, game online baru yang populer. Hei Anna, pernahkah Anda mendengar tentang game online baru yang dibicarakan semua orang? Saya pikir mungkin menyenangkan untuk mencobanya. Hai John. Tidak, aku belum mendengarnya. Apa nama permainan itu? Katakan padaku lebih banyak. Ini disebut Adventure Quest. Ini adalah game role-playing multi pemain di mana pemain melakukan pencarian, melawan monster, dan menjelajahi dunia virtual bersama. Saya pernah mendengar itu memiliki grafis yang menakjubkan dan pengalaman gameplay yang imersif. Kedengarannya menarik, John. Saya menikmati bermain game yang memungkinkan kolaborasi dan eksplorasi. Apakah tersedia di platform yang berbeda? Ya, Anna. Ini tersedia di perangkat seluler dan komputer, sehingga Anda dapat memilih platform yang paling cocok untuk Anda. Saya pikir ini cara yang bagus bagi kita untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama secara virtual. Kedengarannya seperti rencana, John. Saya selalu siap untuk mencoba permainan baru, terutama ketika kami bisa bermain bersama. Mari kita coba dan lihat apa yang ditawarkan dunia virtual ini. Mengagumkan, saya akan mengunduh game dan membuat karakter kami. Kita dapat memulai pencarian, bekerja sama dengan pemain lain, dan melihat apa yang bisa kita temukan. Ini akan menjadi petualangan yang mengasyikkan.
Hitunglah aku, John. Saya menantikan untuk menjelajahi permainan dengan Anda dan melihat tantangan dan harta apa yang menanti kami. Mari kita pastikan untuk menjadwalkan beberapa sesi game sehingga kita dapat menyelidiki dunia virtual ini bersama. Tentu saja, Anna. Sangat penting untuk menyisihkan waktu khusus untuk sesi permainan kami. Dengan begitu, kita dapat sepenuhnya membenamkan diri dalam permainan dan menikmati pengalaman sepenuhnya. Aku setuju, John. Mari kita menjadikannya aktivitas rutin dan bersenang-senang bermain game. Tidak hanya akan menghibur, tetapi juga cara yang bagus bagi kita untuk menjalin ikatan dan berbagi tawa. Tentu saja, Anna. Bermain game bisa menjadi cara yang bagus untuk bersantai, bersenang-senang, dan memperkuat persahabatan kita. Saya bersemangat untuk memulai petualangan baru ini dengan Anda di Adventure Quest. Demikian juga, John. Mari selami permainan dan buat beberapa kenangan abadi. Terima kasih telah berbagi permainan baru yang menarik ini dengan saya. Selalu menyenangkan untuk menjelajahi dunia virtual baru bersama.